You will be my witnesses in Jerusalem, and all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. And know that I will be with you, always. Tepat sebelum Yesus terangkat ke sorga, Dia memerintahkan para rasulnya agar tidak meninggalkan Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yesus Kristus telah menjanjikan seorang penolong yang lain, yakni Roh Kudus, oknum ketiga dari Allah Tritunggal, yang akan menyertai rasul-rasulnya dan semua orang percaya di segala zaman hingga akhir zaman. Roh Kudus akan memampukan orang percaya untuk beriman kepada Kristus dan berita Injil. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa untuk hidup dalam seluruh kehendak dan perintah Allah. Roh Kuduslah yang menjadikan semua orang percaya untuk mampu memberitakan Injil Kerajaan Sorga sampai ke ujung dunia manapun. Dan kesaksian mereka menjadi efektif dan berdampak besar bagi dunia. Dan Roh Kuduslah yang akan menjadikan semua orang percaya untuk mampu memberikan yang terbaik, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam kekudusannya hingga Dia datang kembali menjemput setiap orang percaya untuk masuk dalam kemuliaannya. Sungguh betapa luar biasa karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Shalom saudara, selamat siang kali ini ya. Selamat siang. Siang. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar teman-teman? Energized people ya. Energized people. Wow. Ada sedikit error tadi kayaknya, yang di play adalah video kebangkitan. Tapi nggak apa-apa, ini baik buat kita karena sungguh mengingatkan kita bahwa berita salib bukanlah hanya sebuah tema di dalam kekristenan, tapi inti dari kekristenan itu saudara ya, bahwa berita Injil, kehidupan, kematian, kebangkitan Kristus adalah yang membuat kita ada saat ini. Oke, kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi, boleh? Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini, sebuah sukacita kami bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman, bersama-sama dengan saudara seiman yang diikat oleh darah Kristus, yang sudah ditebus dan dibenarkan dan dihidupkan melalui penebusan Kristus. Dan siang hari ini Tuhan, biarkan Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan, kematian, kebangkitannya itu diberitakan di tempat ini, mengubah hati setiap kami, menuntun kami kembali mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan. Dan dalam waktu yang singkat melalui manusia yang terbatas ini, biarkan Roh Kudus melalui pemberitaan Injil mengubah hati setiap orang, berbicara ke dalam hati setiap kami Tuhan, mengkalibrasi hati setiap kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap untuk belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Oke, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, izinkan saya perkenalan singkat. Nama saya Patudu Manik. Saya sudah menikah, saya dikaruniai seorang anak berumur 3 tahun. Saya tinggal lumayan jauh di Karawaci, saudara. Saya melayani di sebuah gereja, kami baru ditahbiskan, diresmikan 1 Desember lalu. Namanya Divided Church, itu di Gading Serpong, saudara ya. Jadi kami berawal dari sebuah band, lalu bertumbuh menjadi sebuah komunitas, dan kemarin baru diresmikan menjadi sebuah gereja. Jadi bukan sebuah gereja yang mendirikan band, tapi sebuah band yang menjadi gereja. Oke. Dan tolong doakan kami terus. Ini baru sekitar hampir 5 bulan kami menjadi gereja, mengembalakan orang-orang, jemaat-jemaat Tuhan, domba-domba yang dipercayakan kepada kami. Terus dukung kami karena kami percaya walaupun kita berbeda denominasi, tapi kita semua satu di dalam tubuh Kristus. Amin. Oke, saya diberi tema hari ini bagaimana hidup kita dalam keseharian dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi judulnya hari ini adalah Led by the Spirit. Nah, sebenarnya saya cuma diberi ayat tema di Galatia 5 ayat 18, 22 dan 23. Tapi boleh ya saya membahas satu perikop lengkap dari Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Karena menurut saya hal itu akan membuat kita bisa belajar keseluruhan konteksnya lebih clear. Ya saudara ya. Sebelum kita dive deep lebih lagi, sebaiknya kita tahu sih mengapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia ini. Nah, Paulus menulis surat ini intinya adalah untuk menentang ajaran-ajaran sesat yang merebak di jemaat di Galatia.
Ya, ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa Yesus saja tidak cukup. Ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan keselamatan harus melakukan apa yang ditulis di hukum Taurat. Dan Paulus dengan tegas menentang hal tersebut, saudara. Paulus menegaskan dalam surat ini bahwa iman di dalam Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan dan bahkan membebaskan kita dari perhambaan hukum Taurat. Mari kita masuk lebih lengkap dengan membaca perikop yang sudah saya siapkan. Kita baca dulu 3 ayat awal, Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Saya baca yang genap, saudara baca yang ganjil ya. 17 saudara baca bersama-sama, menolong saya supaya suara saya tidak habis pagi hari ini ya. Galatia 5 ayat 16 sampai ke 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, saudara. Amin. Ya. Nah, di ayat 16 ini Paulus mengajarkan supaya jemaat di Galatia ini hidup oleh roh. Perhatikan, rohnya itu besar, saudara. Dan ini maksudnya adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Paulus mengatakan bahwa kita, ya, jemaat Galatia saat itu dan hari ini kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus di dalam setiap waktu. Supaya apa, saudara? Karena ada kata maka, itu karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak mengikuti keinginan daging. Dan di ayat 17 Paulus menegaskan bahwa ada kontras, pertentangan antara keinginan roh dan keinginan daging. Nah, keduanya bertentangan dan keduanya ada di dalam diri kita. Nah, saya percaya saudara bahwa kita semua yang sudah ditebus oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan bagi kita yang sudah ditebus, kita mendapatkan pembenaran. Nah, kenapa namanya pembenaran, saudara? Karena itu diberikan kepada kita. Karena pada dasarnya kita adalah orang yang berdosa. Karena diberikan maka namanya pembenaran. Maksudnya gimana, saudara? Maksudnya gini, dosa kita tidak diperhitungkan lagi, ya. Tetapi sebaliknya kita dipakaikan kebenaran Kristus. Nah, ini namanya, saudara, imputasi ganda. Coba bilang kanan kiri, imputasi ganda. Bukan amputasi ya, imputasi ganda. Maksudnya apa? Di atas kayu salib, Kristus diperhitungkan seolah-olah seakan-akan ia orang berdosa. Karena dosa kita ditanggungkan kepadanya. Ya, yang berdosa itu kita. Firman Tuhan berkata, ia Kristus tidak mengenal dosa, tapi dijadikan dosa. Ya, ia dihukum karena dosa kita. Sehingga apa? Sehingga kebenaran Kristus, kesempurnaan Kristus diperhitungkan kepada kita. Jadi gini, maksudnya ganda kayak gini nih. Dosa kita diimputasikan kepada Kristus di atas kayu salib. Kebenaran Kristus, kesempurnaan Kristus selama hidupnya diimputasikan kepada kita. Sehingga seolah-olah kita diperhitungkan sebagai orang yang benar. Jadi maksudnya bagi kita yang dibenarkan, yang menerima pembenaran, status kita adalah orang yang benar. Kalau saudara tahu ada yang namanya de jure, itu statusnya. Secara de jure kita adalah orang yang benar, blameless di hadapan Allah. Jadi ketika Allah melihat kita, ia melihat Kristus. Alright, makanya kita blameless di hadapan Allah. Tetapi saudara, di dalam dunia kita masih bergumul dengan dosa. Perhatikannya, secara status kita orang benar. Namun selama kita masih ada di dalam dunia, kita masih akan bergumul dengan dosa. Dosa itu nggak ada. Dosa itu nanti dihilangkan, maksudnya tidak ada bersama-sama dengan kita ketika nanti kita menerima pemuliaan, glorification. Jadi selama di dunia kita masih bergumul dengan dosa. Makanya di ayat 17 ini ditulis, saudara, di dalam hidup kita keinginan roh dan keinginan daging selalu bertentangan.
Jadi bagaimana pertanyaannya supaya kita tidak hidup di dalam keinginan daging? Nah, kita mau belajar lebih lagi, kita baca ayat yang 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Maksudnya gimana, saudara? Apakah kita berarti bebas untuk hidup seenaknya? Enggak loh, saudara. Ya. Bahkan di pasal 5 ayat yang ke-13, kalau saudara baca ke atas, Paulus berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ini berarti dibebaskan dari hukum bukan menjadi alasan kita untuk terus hidup di dalam dosa. Jadi maksudnya gimana nih? Dibebaskan dari hukum Taurat, tapi bukan berarti bebas yang seenaknya. Jadi alasan license to sin. Nah, saya jelaskan pelan-pelan pagi hari ini buat teman-teman. Saudara, hukum Taurat diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel untuk mengatur kehidupan rohani mereka. Selain itu untuk mengatur kehidupan sosial mereka dengan sesama. Untuk memberitahukan kehendak Allah. Dan untuk memberitahukan sifat-sifat Allah, yaitu Ia Allah yang kudus. Dan untuk memberitahukan standar kekudusan Allah kepada bangsa Israel. Tapi ada satu lagi tujuan dan fungsi hukum Taurat. Untuk menunjukkan dosa manusia. Untuk memberitahukan bahwa tidak ada manusia yang mampu memenuhi standar Allah. Tidak ada manusia yang mampu memenuhi standar kekudusan, kesempurnaan Allah. Sehingga karena tidak ada yang bisa memenuhi itu, maka manusia membutuhkan kasih karunia. Membutuhkan seorang penebus yang bisa menggenapi itu semua bagi manusia. Dan oleh karena itulah Yesus Kristus, Sang Anak Allah, berinkarnasi menjadi manusia untuk menggenapi semua hukum yang harusnya kita genapi dengan sempurna. Sehingga kita yang tidak mampu mencapai standar Allah diselamatkan bukan karena pemenuhan hukum, saudara, tapi di dalam iman kepada Yesus Kristus, Sang Penggenap hukum. Perhatikan saudara ya, Yesus Kristus menggenapi semua hukum yang ada karena kita nggak bisa. Supaya kita yang percaya kepadanya diselamatkan bukan karena memenuhi hukum-hukum itu, tapi simply by grace through faith in Him. Nah, yang dimaksud Paulus dengan tidak hidup di bawah hukum Taurat, ini berarti bahwa hidup dipimpin Roh Kudus itu melampaui keterikatan dengan hukum Taurat. Perhatikan saudara, hidup dipimpin Roh Kudus itu melampaui keterikatan dengan hukum Taurat. Dan kalau bisa saya simpulkan dengan satu kalimat, jika hukum Taurat itu mengatur tentang yang di luar, maka hidup dipimpin Roh Kudus memperbaharui apa yang di dalam hati. Ya, jika hukum Taurat itu mengatur tentang hal yang di luar, maka hidup dipimpin Roh Kudus memperbaharui apa yang di dalam hati. Dan kalau saudara lihat ayat ke-18 dari versi terjemahan sederhana Indonesia, wah ini indah banget saudara ya. Dengan jelas dan gamblang, versi ini berkata, tetapi bila kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak perlu lagi diawasi oleh hukum Taurat. Maksudnya gimana? Kita nggak perlu lagi untuk seperti anak-anak yang terus diawasi gitu loh. Tahu kan tuh anak kecil, jangan ke situ. Jangan mainan pisau. Jangan mainan gunting. Jangan dekat-dekat selokan. Kita nggak perlu lagi diawasi oleh hukum Taurat. Karena dipimpin oleh Roh itu berarti kita dengan hati yang diubahkan memiliki ketaatan akan hukum-hukum Tuhan. Nggak perlu lagi diawasi beyond keterikatan dengan hukum Taurat.
Hidup di dalam roh, dipimpin Roh Kudus. Itu kenapa melampaui ketaatan akan hukum Taurat. Karena hidup dipimpin Roh Kudus mengerjakan apa yang di dalam hati, saudara. Dan ini penting banget. Penting banget hati kita ini yang terus dikerjakan. Karena jika kita baca tadi di ayat 11 sampai 18, saudara ya, permasalahan yang ada bukan perbuatan daging, saudara. Permasalahan yang ada yaitu keinginan daging. Perhatikan ya, masalah kita bukan pada perbuatannya, tapi keinginannya. Keinginan daging. Di atas gak dibilang, saudara, kalau hiduplah oleh roh supaya kamu tidak dikuasai perbuatan daging. Enggak. Keinginan daging. Apa yang hati ini ingini, saudara? Kita baca sama-sama Galatia 5 ayat 19 versi terjemahan Saudara Indonesia. Ini bagus juga nih. Ini menjelaskan sangat detail, saudara ya. Sebaliknya, kalau kita hidup menurut keinginan badan yang jahat atau keinginan daging, hasilnya jelas perbuatan dosa. Ini menjelaskan bahwa jika kita hidup di dalam keinginan, sekali lagi, masalahnya di hati, keinginan daging, maka akan menghasilkan perbuatan daging. Gak ada kan ya yang orang tiba-tiba random bangun pagi terus berkata, gue pengen nyolong ah. Gak ada, saudara. Masalahnya bukan di perbuatannya, tapi keinginan daging. Apa yang kau ingini, apa yang engkau dambakan di dalam hatimu. Permasalahannya ada di keinginan. Permasalahan kita yang terbesar ada di hati. Dan saudara, kalau saudara lihat bahasa Yunani-nya di dalam kata keinginan, ini adalah epitumia atau over desire. Sebuah keinginan yang berlebihan ada. Epitumia. Ya. Atau over desire. Bukan hanya sekedar ingin. Aku pengen makan, lapar, enggak. Over desire. Sebuah keinginan yang berlebihan. Nah saudara, keinginan ini sebenarnya adalah suatu hal yang Tuhan berikan kepada kita. Keinginan ini adalah suatu hal yang indah sebenarnya. Tapi keinginan yang berlebihan, over desire, epitumia, ini menghasilkan perbuatan daging. Ya, keinginan yang berlebihan, keinginan daging itu menghasilkan perbuatan daging. Keinginan daging, over desire, epitumia terhadap sesuatu ini berarti menggantikan posisi Tuhan. Mengingini sesuatu lebih dari Tuhan. Nah, epitumia ini berbicara tentang mencari apa yang seharusnya hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, epitumia ini, over desire ini berbicara tentang mencari hal-hal yang sebenarnya hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Harga diri, nilai diri, kebahagiaan, identitas. Kita cari itu di tempat-tempat lain yang harusnya itu semua cuma kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Epitumia ini berbicara tentang hal-hal yang baik, namun kita jadikan sebagai hal yang utama. Ini bukan cuma berbicara tentang kecanduan narkoba, kecanduan pornografi. Ini juga berbicara tentang hal-hal baik yang kita jadikan hal yang utama. Mendapat nilai yang bagus, baik gak? Baik. Tapi kalau itu menjadi hal yang utama, tempat kamu menaruh harga diri kamu, sehingga kalau nilainya gak bagus, kamu merasa harga dirimu hancur. Itulah epitumia. Over desire. Epitumia ini berbicara tentang apa yang kita sangat inginkan. Karena buat kita ini akan memberikan keamanan, harga diri, dan signifikansi. Epitumia ini berbicara tentang mencari sukacita di tempat lain selain Tuhan.
Saya beri contoh saudara yang sangat relate buat anak-anak muda zaman sekarang. Sukacita sejati kita hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Di dalam kebaikannya, di dalam penebusannya, penerimaannya, kasihnya yang tidak dapat berubah. Namun over desire, epitomia ini membuat kita mencari hal-hal itu, sukacita itu di dalam hal-hal yang lain. Kalau anak muda biasanya pacar. Contoh. Dan ketika itu terjadi, saudara, perbuatan daging akan dihasilkan. Maksudnya gimana gini? Kita merasa bahwa sukacita kita bukan di Tuhan tapi di pacar kita. Ya? Maka kita akan berusaha dengan sangat untuk menyenangkan pacar kita. Karena sukacita kita ada di dalam dia. Kita melakukan apapun supaya pacar kita itu menyayangi kita. Karena kalau kita disayangi sama pacar kita, aduh aku sukacita banget. Makanya hari-hari ini sampai ada itu kalau saudara dengar ya. Di luar negeri ada seorang gamer yang dia bunuh diri karena ditinggal nikah sama pacarnya. Padahal dia sudah kasih banyak uang buat pacarnya. Dengar ya, ada beritanya, dengar ya. Makanya banyak sekarang yang memberikan semuanya, habisin semuanya demi pacar. Memberi hidupnya sepenuhnya bagi pacarnya. Kalau pacarnya bilang, ayo tidur sama aku. Kalau kamu sayang sama aku, dikasih saja. Karena kalau dia kasih, pacarnya seakan-akan sayang dan itu mendatangkan sukacita. Itu namanya epitome over desire. Kau cari sukacita yang seharusnya cuma bisa kau dapatkan di Tuhan. Kau cari di pacarmu. Sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan daging itu. Akhirnya menghancurkan dirimu sendiri. Paham ya? Kenapa bukan dari perbuatannya masalah kita, tapi di keinginannya. Hal yang seharusnya kita cuma bisa dapatkan di Tuhan itu. Kau cari di tempat lain. Itu yang menghancurkan engkau. Itulah over desire yang menghasilkan perbuatan daging. Langsung diam semua saudara. Lumayan ya. Lumayan. Buat yang punya pacar langsung mikir-mikir. Lumayan pedes nih bagi-bagi ya. Nah saudara, perbuatan daging lahir dari keinginan daging. Dan perhatikan, keinginan daging lahir dari ketidakmampuan kita untuk melihat kecukupan Kristus di dalam hidup kita. Perhatikan ya, perbuatan daging lahir dari keinginan daging. Dan keinginan daging lahir dari ketidakmampuan kita untuk melihat kecukupan Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita balik ke contoh pacar tadi ya, perbuatan daging. Kau berikan semuanya buat pacar. Itu lahir dari keinginan daging. Keinginan daging yang ingin mendapatkan kasih dan sukacita dari pacarmu ini loh. Dan itu lahir dari mana? Dari engkau gak bisa melihat kecukupan Kristus. Engkau gak bisa lihat bahwa di dalam Kristus engkau dikasihi. Engkau gak bisa lihat bahwa di dalam Kristus itulah sukacitamu. Dari hati yang tidak bisa melihat kecukupan Kristus, itulah lahir keinginan daging. Biasanya hening kayak gini gak sih? Kita sekarang ke Galatia 5 ayat 22 ya, 22 dan 23. Kita sekarang tahu ya saudara, bahwa masalahnya bukan di perbuatan. Bukan di perbuatan daging. Karena perbuatan daging itu hasil dari keinginan daging. Jadi masalahnya ada di sini. Yang tidak bisa melihat kecukupan Kristus. 5 ayat 22-23.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, inilah yang dikontraskan Paulus di ayat 17. Ya, ada keinginan daging dan keinginan roh. Jika keinginan daging atau epitomia, over desire itu menghasilkan perbuatan daging, maka keinginan roh, hidup di dalam roh, menghasilkan buah roh. Perhatikan, ini bukan buah-buah roh. Bukan ada 9 buah. Ada buah kasih, ada buah sukacita, damai sejahtera. Enggak, ini satu buah dengan banyak rasa, saudara. Tandanya ini adalah hal-hal yang keluar di dalam satu buah melalui pekerjaan Roh Kudus untuk mengubah hati kita. Supaya apa, saudara? Hati kita yang tadinya mengingini dengan berlebihan, over desire, hal-hal lain selain Tuhan, di atas Tuhan, dibuat untuk mengingini Tuhan di atas segalanya. Nah, hati yang diubahkan oleh Roh Kudus untuk kembali mengingini Tuhan, inilah yang akan menghasilkan buah roh. Jadi hatinya harus diubah. Yang tadinya mengingini, over desire akan hal-hal lain selain Tuhan, diubah untuk kembali mengasihi Tuhan, mengingini Tuhan. Itulah yang menghasilkan buah roh. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana sebenarnya mengalahkan keinginan daging? Bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu pimpin, menghasilkan pertobatan, menghasilkan buah roh? Nah, saudara, yang indah dari perikop ini adalah di akhir Paulus memberikan beberapa kata kunci untuk kita. Dan dia bukan memberikan cara supaya kita melatih kasih kita, latihan supaya mengasihi terus, melatih sukacita kita, melatih kesabaran kita. Enggak, saudara. Paulus gak beri nasihat supaya berusaha membuat buah roh keluar dari hidup kita. Karena sekali lagi masalahnya bukan pada perbuatannya, tapi apa yang kita ingini di hati. Masalahnya adalah di hati yang tidak bisa melihat kecukupan Kristus. Maka Paulus memberikan jawaban kata kunci di Galatia 5 ayat 24. Ini bagus sekali menurut saya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Cara pertama adalah mengingat bahwa kita adalah milik Kristus. Cara pertama adalah mengingat bahwa apa yang Kristus lakukan bagi kita untuk membuat kita menjadi miliknya. Tahu nggak apa yang Kristus lakukan supaya kita jadi miliknya? Kita buka 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6, 19, 20 ini berkata bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan, tetapi milik Kristus. Dan apa yang Kristus lakukan untuk memiliki kita? Kita dibeli dan dibayar lunas dengan apa? Darah Kristus yang mahal. Kristus mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus kita dari perbudakan dosa, dari kuasa dosa. Ia membayar bukan dengan emas dan perak, ia membayar dengan nyawanya untuk mendapatkan kita yang tadinya ada di bawah kuasa dosa. Itu yang Kristus lakukan untuk membuat kita menjadi miliknya. Kristus yang berharga, rela bayar harga agar kita yang tidak berharga menjadi miliknya yang berharga. Kita ini diselamatkan bukan karena kita berharga loh, saudara. Banyak sekali di luar sana bilang, oh Tuhan Yesus itu
disalib menyelamatkan kita karena kita begitu berharga. No. Kita jadi berharga karena kita diselamatkan. Tadinya gak berharga, saudara. Kita tadinya itu sampah. Sama sekali gak berharga. Tapi Dia membeli kita dengan harga yang mahal. Sehingga tadinya yang kita gak berharga menjadi miliknya yang berharga. Sekali lagi boleh dikeluarin. Kristus yang berharga, Dia yang paling berharga. Rela bayar harga agar kita yang tidak berharga menjadi miliknya yang berharga. Nah, saudara, menjadi milik Tuhan yang berharga. Kalau saudara punya hal yang berharga itu disimpan gak sih? Dengan baik. Saya tuh koleksi mobil-mobilan, saudara. Ya saya lap. Kalau kotor, berdebu, saya tata supaya bagus, gak jatuh. Kalau jatuh saya sakit hati banget. Takut kalau pecah. Sesuatu yang berharga itu kayak gitu, saudara. Tapi misalnya kita ada struk Indomaret, dibuang nggak ke sampah? Dibuang. Kecuali ibu-ibu ya, buat hitung-hitungan akhir bulan. Nah, menjadi milik Tuhan yang berharga, bukan hanya menjadi milik Tuhan, menjadi milik Tuhan yang berharga adalah hal yang paling luar biasa untuk kita ketahui. Karena di situlah letak identitas kita. Kita tidak lagi mengingini untuk mendapatkan identitas hidup dari hal-hal lain di luar Kristus yang membuat kita melakukan perbuatan daging. Kita nggak lagi cari identitas diri kita di tempat-tempat lain. Kita tahu identitas kita adalah milik Tuhan yang berharga. Makanya ini penting untuk kita tahu. Makanya Paulus katakan menjadi milik Kristus. Kalian ini milik Kristus. Menjadi milik Tuhan yang berharga adalah hal yang paling luar biasa untuk kita ketahui dan terus kita ingat. Karena disitulah letak keberhargaan dan signifikansi kita. Bukan di pacarmu, saudara. Kita nggak lagi mengingini untuk mendapatkan keberhargaan dan signifikansi hidup dari hal-hal lain di luar Kristus. Karena kita tahu keberhargaanku, signifikansiku adalah ketika aku menjadi milik Tuhan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Menjadi milik Tuhan yang berharga adalah hal yang paling luar biasa untuk kita ketahui. Karena disitulah letak sukacita sejati kita, saudara. Kita gak lagi mencari sukacita, mengingini over desire sukacita dari hal-hal lain di luar Kristus yang menghasilkan perbuatan daging. Karena kita tahu paling sukacita itu ketika aku tahu bahwa aku yang gak berharga ini sekarang menjadi milik Tuhan yang berharga lewat pengorbanan Yesus Kristus. Inilah Injil, saudara. Engkau yang gak berharga dijadikan berharga karena Kristus yang berharga rela bayar harga. Engkau dibeli lunas dengan darah Kristus. Dan inilah kunci untuk mengalahkan keinginan daging. Khotbahkan ini terus. Perkatakan terus ke dalam hatimu, aku adalah milik Kristus yang berharga. Karena Kristus yang berharga sudah bayar harga buat aku. Khotbahkan, Martin Luther berkata, khotbahkan Injil setiap hari kepada dirimu sendiri. Karena engkau lupa setiap hari. Gak cukup nih 40 menit di sini. Gak cukup. Besok engkau sudah lupa lagi. Makanya ketika ada over desire, ada keinginan daging itu, khotbahkan, aku milik Kristus yang berharga. Kecukupanku, identitasku, sukacitaku adalah karena aku milik Kristus yang berharga. Dan kecukupan Kristus inilah yang membuat kita bisa menyalipkan keinginan daging. Kalau tadinya engkau mencari sukacita itu di pacarmu, kau berikan semuanya ke pacarmu. Ketika engkau melihat Kristus cukup bagimu, kau gak lagi memberikan semuanya buat pacarmu,
untuk mendapatkan sukacita penerimaan kasih sayang. Karena engkau tahu sukacita penerimaan kasih sayangmu ada di dalam Kristus. Kau gak lagi berikan semuanya buat pacarmu, kau berikan semuanya buat Kristus. Take that step. Susah. Tapi mulai hari ini, khotbahkan Injil terus itu ke dalam hati. Khotbahkan terus kecukupan Kristus ke dalam hatimu. Dan inilah arti dari menyalibkan keinginan daging, saudara. Mengerti bahwa Kristus cukup bagi kita. Mengerti bahwa cuma Kristus yang bisa memuaskan kita. Dan yang kedua, yang terakhir, saudara. Galatia 5 ayat 25 sebagai penutup hari ini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Kalau yang pertama tadi adalah mengerti bahwa engkau adalah milik Kristus. Yang kedua adalah memberikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau kita ingat tadi 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita akan ingat bahwa kita ini bait Roh Kudus, saudara. Tempat Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus yang diberikan oleh Allah tinggal di dalam kita. Dia sudah tinggal di dalam kita untuk memimpin dan menolong kita, mengubah hati kita menjadi serupa dengan Kristus. Dengan apa, saudara? Ini gak usah dibuka ya, saya bacakan ya. Yohanes 15:26 berkata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Aku ini siapa? Yesus, saudara. Yohanes 16:14 berkata, ia atau Roh Kudus akan memuliakan aku, akan memuliakan Yesus Kristus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus memimpin kita, mengubah hati kita menjadi serupa dengan Kristus, dengan cara membuat kita melihat kepada Kristus. Melihat apa yang Kristus lakukan bagi kita. Melihat kasih dan kebaikan Tuhan yang dicurahkan lewat pengorbanan Kristus. Dan sekali lagi membuat kita melihat bahwa Kristus cukup bagi kita. Apa yang Kristus lakukan cukup bagi kita. Seperti poin sebelumnya, dengan mengingat bahwa Kristus cukup bagi kita, kita mampu menyalibkan keinginan daging dan menghasilkan buah roh. Nah, saudara, ini adalah siklus pertobatan yang setiap hari harus kita lakukan, saudara. Meminta Roh Kudus untuk menolong kita, mengingat apa? Bahwa kita milik Kristus. Mengingat kabar baik Injil bahwa melalui harga yang sudah Kristus bayar, kita menjadi milik Kristus. Melihat kecukupan Kristus dalam hidup kita. Sehingga semakin hari kita akan semakin menanggalkan keinginan daging dan semakin mengingini apa? Kristus. Kita nanti bukan jadi bertobat semakin sering, saudara. Tapi bertobat semakin dalam. Kalau bertobat semakin sering itu, ya udah. Sama aja yang dilewati. Masih aja yang diingini itu. Tapi dengan engkau meminta Roh Kudus, pimpin aku untuk melihat pada Kristus. Pimpin aku untuk melihat kecukupan Kristus. Apa yang Kristus lakukan bagi aku. Aku milik Kristus. Kau tiap hari akan bertobat semakin dalam. Bukan semakin sering, saudara. Semakin dalam. Dan itulah pertobatan yang sejati. Dan itu semua adalah inti dari dipimpin oleh Roh Kudus di dalam keseharian. Saya kasih contoh pacar, karena ini saya yakin jadi satu yang paling relevan. Tapi bukan cuma di pacar, saudara, di semua aspek hidupmu. Di pekerjaanmu buat kau yang sudah kerja. Kadang-kadang kau merasa bahwa dihargai oleh rekan-rekan sekerjamu, itulah identitasmu. Over desire akan penghargaan dari manusia. Di kampus, dimanapun Tuhan tempatkan kau hari-hari ini.
setiap hari khotbahkan Injil ke dalam hatimu. Ingatkan siapa engkau di dalam Kristus. Ingatkan kecukupan Kristus. Dan minta Roh Kudus untuk terus membuat engkau memandang kepada Kristus dan apa yang Dia sudah lakukan untuk menjadikan engkau milik berharganya. Mari kita berdoa.